Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Patiosa dengan NIM 2310211310111. Video ini saya akan menjawab pertanyaan UAS pemerintahan daerah, yang mana dalam pertanyaan tersebut terdapat 4 soal. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaannya adalah penjelasan terkait dengan konsep otonomi daerah serta penerapannya di Indonesia. Jadi konsep otonomi daerah itu sendiri adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dengan mandiri. Ini otonomi daerah ini erat kaitannya dengan politik, seperti pengambilan keputusan politik di daerah tersebut. Kemudian salah satu tujuannya dari otonomi daerah ini adalah untuk mengembangkan perekonomian atau potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat membantu atau meningkatkan nilai ekonomi di nasional. Kemudian penerapan prinsip otonomi daerah di Indonesia, yang salah satu contohnya penerapan prinsip demokrasi otonomi daerah di Indonesia adalah seperti pemilihan kepala daerah serta legislatif daerah atau DPRD yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu merupakan salah satu contoh penerapan yang real atau yang nyata terjadi di Indonesia. Kemudian contoh lainnya seperti pembuatan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Dalam hal ini memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut atau masyarakat lokalnya, seperti hukum adat yang terdapat di daerah tersebut dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang pertanyaannya adalah apa saja prinsip-prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi untuk prinsip-prinsip sendiri ini ada 4 prinsip, yang mana prinsip ini sangat penting karena untuk menjaga atau menyesuaikan dengan koridor berjalannya suatu asas atau konsep dari otonomi daerah tersebut. Karena tanpa 4 prinsip ini tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apa 4 prinsip ini? Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Terus yang kedua ada prinsip efisiensi. Yang ketiga ada prinsip eksternalitas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah prinsip kepentingan strategis nasional. Nah, 4 prinsip penting inilah yang menjadi penjaga atau supaya berjalan sebagaimana mestinya asas atau konsep dari otonomi daerah tersebut. Oke, selanjutnya nomor 3, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan 3 tantangan utama kita yang terjadi secara nyata di Indonesia yang menghambat atau memperlambat kerja dari otonomi daerah. Yang pertama adalah tentang keterbatasan sumber daya. Jadi di sini keterbatasan sumber daya bisa dari manusianya juga dari budaya alamnya. Jadi dengan keterbatasan sumber daya, segala hal yang berkaitan dengan administrasi ataupun pembiayaan atau pendanaan dan lain-lain akan mengalami penurunan atau kekurangan, sehingga menghambat atau memperlambat jalannya suatu otonomi daerah tersebut dalam mengembangkan daerahnya. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua adalah tentang masih banyaknya praktik korupsi atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah maupun legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang mana hal ini tentunya sangat merugikan rakyat atau masyarakat dan juga menghambat atau memperlambat jalannya otonomi daerah tersebut yang sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat adalah ketimpangan antara daerah maju dan juga daerah tertinggal, yang ini juga berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Karena dengan minimnya infrastruktur seperti jalan yang layak dan fasilitas publik yang memadai dan sebagainya, tentunya hal ini akan menghambat otonomi daerah tersebut menjadi sebagaimana mestinya, yang harusnya melayani masyarakat dengan baik malah tidak demikian atau sebaliknya. Jadi menurut saya itulah 3 hambatan utama yang terjadi
di Indonesia secara nyata dan real yang kita lihat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke nomor 4, nomor terakhir. Soalnya adalah berikan contoh kasus yang berkaitan dengan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, serta jelaskan penyebabnya dan penyelesaian kasusnya bagaimana. Jadi kita mulai dari konflik yang terjadinya dulu. Jadi konflik ini pernah terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 2002, di mana Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini dalam sidang paripurna khusus memutuskan dalam hasil voting sebanyak 38 dari 43 anggota memutuskan untuk memberhentikan Gubernur Kalimantan Selatan Syahril Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Ini konflik yang real terjadi di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian penyebab dari konflik tersebut, yang mana konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam hal menjalankan otonomi daerah ini penyebabnya karena ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang mana tidak jelas dalam pengaturan pemberhentian atau mekanisme pemberhentian kepala daerah tersebut, dan juga ada beberapa kepentingan individu atau kelompok dari anggota dewan juga, sehingga ini menjadi penyebab dari konflik yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 2002 tersebut. Kemudian penyelesaian dari konflik ini dilakukan dialog ataupun mediasi antara kedua belah pihak dan melaksanakan hukum yang jelas atau menentukan hukum yang jelas dari konflik ini. Kenapa hal ini dilakukan? Untuk tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat daerah tersebut, dan juga tentu hal ini berdampak pada keharmonisan antara DPRD Kalsel dengan Gubernur Kalsel tersebut dalam hal ini pemerintah Kalsel, dan itu berdampak pada pembangunan daerah yang mana kurang maksimal sehingga berdampak juga pada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi intinya penyelesaian dari konflik ini adalah dilakukan dialog ataupun mediasi antara kedua belah pihak. Ya, sekian pengerjaan ataupun pembuatan video mengenai UAS pemerintahan daerah saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.